Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hari Indriani dengan NIM 202516100 dari Universitas Kuningan akan menjelaskan materi ataupun mempresentasikan materi terkait dengan matriks dan operasi matriks. Ini ada pada mata kuliah aljabar linear elementer. Langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi. Nah, jadi matriks adalah suatu kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Jadi matriks itu adalah jajaran berbentuk persegi yang di dalamnya itu ada sekelompok bilangan. Nah, contohnya di sini, di sebelah sini ada beberapa matriks ya. Nah, kita lihat yang pertama. Ini ada sekelompok bilangan disusun di dalam sebuah persegi. Ataupun yang kedua ini ada sekelompok bilangan disusun dalam sebuah persegi panjang. Nah, inilah yang disebut dengan matriks. Nah, kemudian bilangan-bilangan yang ada di dalam persegi ataupun persegi panjang tadi, itu disebut sebagai entry ataupun elemen matriks. Nah, jadi entry adalah bilangan-bilangan yang ada di dalam jajaran ataupun matriks. Nah, selanjutnya, ukuran dari suatu matriks atau nanti kita sebut sebagai ordo, itu dinyatakan dalam jumlah baris dan kolomnya. Jadi, misalnya, di matriks yang pertama ini, ukurannya adalah 2 kali 2. Kenapa? Karena di matriks ini terdiri dari 2 baris, ini baris yang pertama, dan baris yang kedua. Juga terdiri dari 2 kolom, ini kolom 1, ini kolom 2. Sehingga ukuran dari matriks ini adalah 2 kali 2. Begitupun dengan yang bawahnya, ini terdiri dari 1 baris dan 2 kolom. Sehingga ukurannya adalah 1 kali 2. Yang ini terdiri dari 2 baris dan 1 kolom, sehingga ukurannya adalah 2 kali 1. Dan yang terakhir ini adalah matriks dengan ordo 1 kali 1, karena hanya memiliki 1 baris dan juga 1 kolom. Jadi penulisan ordo ataupun ukuran dari suatu matriks itu baris kali kolom. Nah, kemudian matriks yang hanya memiliki 1 baris itu disebut sebagai matriks baris ataupun vektor baris. Jadi ini, matriks ini yang hanya memiliki 1 baris itu disebut sebagai matriks baris ataupun vektor baris. Sedangkan matriks yang hanya memiliki 1 kolom itu disebut sebagai matriks kolom ataupun vektor kolom. Ini ya yang ini, karena dia hanya cuma punya 1 kolom. Nah, sedangkan matriks yang terakhir ini disebut sebagai matriks baris dan kolom karena hanya memiliki 1 baris dan 1 kolom. Nah, biasanya matriks-matriks yang entry-nya hanya 1, seperti matriks ini yang entry-nya hanya 6, itu hanya dituliskan sebagai bilangannya aja, misalnya 6 gitu. Nggak pakai notasi kurung siku seperti ini. Karena memang entry-nya cuma 1. Oke, lanjut. Di sini ada notasi matriks dan entry-nya. Nah, jadi dalam menamai suatu matriks, kita menggunakan huruf kapital. Seperti A besar di sini. Nah, sedangkan untuk entry ataupun elemen di dalam matriksnya kita gunakan huruf kecil. Jadi di sini A besar sebagai nama matriks, sedangkan A kecil di sini, sekumpulan A kecil di sini adalah entry-entry ataupun elemen-elemen dari matriks A. Nah, entry yang terletak pada baris I dan kolom J di dalam matriks A dinyatakan sebagai A kecil IJ. Jadi ini tuh menunjukkan entry suatu matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, matriks umum A berordo M kali N ini dinyatakan dengan ini ya. Jadi ini adalah suatu matriks A dengan ordonya M kali N. Artinya ada sebanyak M baris dan sebanyak N kolom. Itu ukurannya M kali N. Dan di dalamnya terdapat entry-entry A kecil ini. Nah, entry yang di sini itu adalah entry baris ke-1, kolom ke-1. Artinya, jika kita notasikan dalam AIJ, maka yang di sini adalah I-nya 1, J-nya 1. Baris ke-1, kolom ke-1. Yang selanjutnya ini adalah entry dari matriks A, baris ke-1, kolom ke-2. Jadi I menyatakan baris, dan J menyatakan kolom. Jadi A kecil IJ ini tuh kita ingin menyatakan ataupun menunjukkan suatu entry ataupun suatu posisi entry dari suatu matriks gitu. Nah, ini kan notasi matriks yang umum digunakan ya, tapi kayak gede banget gitu kan, apalagi kalau misalnya entry-nya banyak. Nah, ada cara yang lebih simpel untuk menyatakan suatu matriks dan identitasnya. Nah, di sini yang pertama ada
A besar, ini nama matriksnya, sama dengan A kecil IJ, M kali N. Ini tuh maksudnya adalah suatu matriks bernama A, matriks A, itu identitasnya adalah di dalamnya terdiri dari entry A, baris ke I, kolom ke J dengan ukuran M kali N. Jadi, yang ini nama matriksnya, yang ini entry-nya, baris ke I, kolom ke J, dan ukurannya dinyatakan dalam M kali N. Adapun ketika nanti ukuran tidak dipermasalahkan ataupun tidak jadi hal yang penting, kita tidak perlu menuliskan ukurannya. Nah, jadi bisa cuma ininya aja. Jadi nggak pakai M kali N. Nah, kalau yang di sini, ini tuh kita menyatakan, ataupun jika kita ingin menyatakan suatu posisi dari entry. Kan tadi bisa dinyatakan sebagai A kecil IJ, bisa juga kita menggunakan nama matriksnya, tetapi dengan menggunakan tanda kurung ini. Jadi ini sama aja ya, kalau yang ini kita langsung aja pakai huruf kecil yang menyatakan entry, kalau yang ini kita menggunakan nama matriksnya pakai huruf kapital. Nah, bedanya cuma pakai di kurung buka dan kurung tutup aja. Itu terkait dengan notasi matriks dan entry-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada matriks bujur sangkar ataupun matriks persegi. Adalah suatu matriks dengan jumlah baris n dan jumlah kolom n. Dalam kata lain, matriks ini berordo n kali n. Artinya, jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Misal, di sini ada matriks A besar, matriks A. Nah, entry-nya itu sebanyak n kali n. Jadi, panjang dari sini ke sini, dan dari sini ke sini itu sama. Jadi, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Misal, seperti matriks ordo 2 kali 2, 3 kali 3, kemudian 4 kali 4, itu adalah matriks bujur sangkar. Jadi, ukurannya itu sama. Jumlah baris dan kolomnya itu sama. Sehingga bentuknya nanti akan persegi ataupun bujur sangkar seperti ini. Jadi, bukan persegi panjang. Kemudian, yang selanjutnya ada kesetaraan matriks. Jadi, dua matriks dikatakan setara ataupun equal ketika keduanya memiliki ukuran yang sama dan entry-entry yang bersesuaian itu sama. Jadi, ada dua syarat. Yang pertama, jika ingin dua matriks itu dikatakan setara adalah yang pertama ukurannya harus sama, ordonya harus sama. Kalau matriks A 2 kali 2, maka jika ingin dikatakan setara dengan matriks B, maka matriks B juga ordonya harus 2 kali 2. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah entry-entry yang bersesuaian itu harus sama. Misalnya, entry baris pertama, kolom pertama dari matriks A itu harus sama dengan entry matriks atau entry baris pertama, kolom pertama dari matriks B jika A dan B dikatakan setara. Nah, di sini kita bisa contohkan dalam notasi matriks jika A, matriks A sama dengan entry A baris ke I kolom ke C dan B itu sama dengan entry B baris ke I kolom ke C memiliki ukuran yang sama, maka dikatakan jika A ataupun dikatakan A sama dengan B jika dan hanya jika entry-entry-nya itu sama, yang bersesuaian itu sama. Untuk semua I dan J. Jadi, misalnya di sini kita punya contoh untuk matriks A, di sana ada 213X, kemudian B ada 2135 dan C ada 210340. Nah, kita identifikasi dulu ordo dari masing-masing matriks. Matriks pertama ini ordonya 2 kali 2 karena di sana ada 2 baris dan 2 kolom. Begitupun dengan matriks yang B, yang kedua ini ordonya juga 2 kali 2. Nah, tapi yang C kita lihat ini ordonya adalah 2 kali 3 karena terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, jadi kita lihat di sini A akan setara dengan B ataupun A sama dengan B jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan 5. Jadi kalau misalnya X-nya bukan 5, A dan B ini nggak bisa dikatakan setara. Kenapa? Karena entry-entry yang bersesuaian itu harus sama. Kita lihat, entry yang pertama 2, dengan entry pertama di B itu juga sama, 2 ya. Ini yang satu juga sama ke sini. Terus yang 3 juga sama. Nah, kalau ingin A-nya setara dengan B, maka entry di sini juga harus sama dengan yang di sini. Maka X-nya harus 5. Jadi A akan setara dengan B hanya jika X-nya sama dengan 5. Jika X-nya selain dari 5, maka A tidak bisa dikatakan setara dengan B karena entry di bagian sini harus sama dengan entry yang di sini. Nah, sedangkan tidak ada nilai X yang akan memenuhi A sama dengan C karena A dan C ini ordonya beda ataupun ukurannya beda. Karena tadi A-nya kan
ukurannya 2 kali 2 ya, sedangkan C-nya itu di 2 kali 3. Nah, itu nggak bisa karena dari syarat yang pertama aja, yang ukurannya harus sama itu nggak terpenuhi. Sehingga tidak akan ada X yang memenuhi A sama dengan C. Nah, yang selanjutnya ada operasi matriks. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada matriks hanya dapat dilakukan pada 2 atau lebih matriks yang berukuran sama. Perlu dicatat ya, di sini ukurannya harus sama. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan ataupun mengurangkan 2 buah matriks atau lebih, itu harus ukurannya harus sama, ordonya harus sama. Nah, jumlah A plus B diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry pada A dengan entry pada B yang bersesuaian. Kemudian selisih A min B diperoleh dengan mengurangi entry-entry pada A dengan entry-entry yang bersesuaian pada B. Jadi poin yang pertama, jika kita ingin mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada matriks, itu ukurannya harus sama. Dan yang kedua, kita mengoperasikan entry-entry yang bersesuaian. Misal di sini ada A, B. Nah, matriks A, ini kita lihat entry-nya, mohon maaf agak berantakan. Dan B, ini ada entry-entry-nya. Nah, kita cek dulu apakah ordonya sama. Kita cek pada A ada berapa baris. Ini ada baris 1, baris 2, baris 3. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Maka ordo dari matriks A adalah 3 kali 4. Nah, sekarang kita cek ordo dari B. 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ordonya juga 3 kali 4. Artinya, A dan B ini bisa kita operasikan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan, tadi kita diperoleh dengan menjumlahkan entry A dengan entry yang bersesuaian pada B. Maka kita menjumlahkan semua entry yang ada di A ini dengan semua entry yang B dengan syarat yang bersesuaian. Jadi misalnya entry yang pertama dengan entry yang pertama, kemudian yang ini dengan yang ini dengan yang ini. Nah, sehingga nanti akan didapat misal, jadi tahap pertama kita menjumlahkan entry yang ini dengan entry yang bersesuaian. Nah, yang mana? Nah, yang ini ya. Jadi 2 dan min 4 ini bersesuaian, sehingga jika kita menambahkan ataupun menjumlahkan 2 dengan min 4, hasilnya juga akan di tempat yang sama ya di sini, yaitu min 2, karena 2 plus min 4 adalah min 2. Kemudian yang kedua, kita misalnya jumlahkan entry yang di sini. Nah, berarti kita juga harus menjumlahkan dengan entry yang bersesuaian di matriks yang B ini. Di mana? Yang ini ya. Nah, jadi 0 ditambah 2 adalah 2. Jadi kita mengoperasikan entry-entry yang bersesuaian dan nanti hasilnya juga ditempatkan di posisi yang sama di sini. Begitu pula dengan pengurangan. Jadi kita mengurangi entry-entry yang bersesuaian. Misal yang tadi yang 2 dengan min 4, ini kan bersesuaian ya. Kita kurangi. Jadi 2 dikurangi minus 4 adalah 6. Kemudian yang 0 dan 2, ini kan bersesuaian juga. Nah, 0 dikurangi 2 adalah minus 2. Jadi, yang pertama jika ingin menjumlahkan atau mengurangi 2 matriks, itu yang harus berukurannya sama. Dan caranya adalah dengan mengoperasikan entry-entry yang sesuai atau bersesuaian. Lanjut. Ada yang selanjutnya adalah operasi perkalian skalar. Nah, jika A adalah suatu matriks sebarang dan C adalah skalar sebarang, maka hasil perkalian skalar C A adalah matriks yang diperoleh dari perkalian setiap entry pada matriks A dengan bilangan skalar C. Jadi, bilangan skalar itu ini ya, kayak konstanta, jadi ada 2, kemudian sepertiga, contohnya di sini. Nah, jadi ketika kita ingin mengalihkan suatu bilangan non-matriks atau bilangan skalar kepada suatu matriks, caranya adalah dengan mengalihkan setiap entry matriks ini dengan bilangan tadi. Misalnya kita punya matriks A di sini, anggotanya ada 2, 3, 4, 1, 3, 1, kita kali dengan bilangan skalar 2. Maka 2 dikali matriks A itu sama dengan yang ini ya, 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8, 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi setiap entry ataupun elemen yang ada dalam matriks A, kita kali dengan pengalinya, skalarnya ini.
Begitu pula dengan yang sepertiga B ini. Kita punya B enternya ada 9, minus 6, 3, 3, minus 9, dan 12. Kita kalikan semuanya dengan sepertiga, sehingga nanti dihasilkan 3, minus 2, 1, 1, min 3, dan 4. Kemudian ada operasi pada matriks selanjutnya adalah hasil perkalian dua matriks. Jadi hasil perkalian dua matriks A dan B akan berlaku matriks A berordo P kali N dikali dengan B, matriks B berordo N kali Q, akan menghasilkan matriks AB dengan ordo P kali Q. Jadi di sini ada syarat yang harus diperhatikan. Jika kita ingin mengalihkan dua buah matriks, yang harus kita perhatikan pertama kali adalah ordonya. Jadi, untuk bisa mengalihkan dua buah matriks, ordonya itu harus, jadi si inside dari ordo ini, jadi kan ini bagian luar ya, P dan Q ini kan luar, nah dalamnya itu yang N ini harus sama. Jadi, sebentar. Nah, insider yang ini, itu tuh harus sama. Sehingga nanti hasilnya itu akan menghasilkan ordo yang, sebuah matriks yang berordo si outside-nya ini. P kali Q. Jadi, syarat yang pertama jika ingin mengalihkan dua buah matriks adalah ordonya ini, yang bagian dalamnya, ini tuh harus sama. Misal kita lihat pada matriks AB ini. Nah, kita lihat ordo dari matriks A itu adalah 2 kali 2, karena dia punya 2 baris dan 2 kolom, sehingga ordonya adalah 2 kali 2. Nah, sedangkan matriks dari B ini, ordonya adalah 2 kali 3. Karena dia barisnya ada 2, kolomnya 3. Nah, kita perhatikan yang di inside ini, yang bagian dalamnya. Berarti yang 2 ini kan. Nah, ini sama. Artinya, kedua buah matriks ini, matriks A dan B ini bisa kita kalikan. Karena inside dari ordonya itu sama. Sehingga nanti akan menghasilkan suatu matriks yang berordo 2 dikali 3. Nah, sekarang, jadi matriks AB ini didapat dengan cara mengalihkan tiap baris pada matriks. Jadi, tiap baris pada matriks. Nah, jadi tiap baris pada matriks dengan tiap kolom pada matriks B. Jadi secara singkat, jika kita ingin mengalihkan matriks A dan B, itu caranya adalah dengan mengalihkan baris matriks A dengan kolom matriks B. Jadi baris dikali kolom. Kita lihat di sini. Kita akan mengalihkan matriks A ini dengan matriks B. Maka yang harus kita lakukan adalah mengalihkan baris-baris ini, baris di matriks A ini dengan kolom di matriks B. Yang pertama, kita kalikan baris pertama dari matriks A dengan kolom pertama dari matriks B. Hasilnya adalah, nah jadi nanti setelah dikalikan kita jumlahkan ya. Jadi ini dikali ke sini, ini pada baris pertama dan kolom pertama ini ya. Yang satu dikali ke 0, dan yang satunya dikali ke sini. Nah nanti hasil perkalian ini kita jumlahkan dan tempatkan di kolom 1 baris 1. Di sini hasilnya. Nah, jadi kan 1 kali 0 itu 0. 2 dikali 3 adalah 6. Maka hasil perkalian yang pertama, di entry yang pertama ini adalah 0 ditambah 6. Hasilnya adalah 6. Lanjut ke perkalian dari baris 1 ke kolom ke-2. Jadi 1 dikali 5 itu hasilnya 5. 2 dikali 7 hasilnya 14. 5 ditambah 14 itu hasilnya adalah 19.
Nah, jadi setiap baris dari matriks A ini dikalikan dengan setiap kolom pada matriks B. Dan hasilnya adalah hasil penjumlahan dari perkalian tadi. Hasil jumlah dari perkalian baris A, kolom B. Ini hasilnya. Semoga bisa dimengerti. Nah, jadi misalnya yang selanjutnya ini sampai selesai ya. Jadi baris pertama dikali dengan kolom 1, baris pertama dikali dengan kolom 2, baris pertama dikali dengan kolom 3, kemudian nanti baris kedua dikali kolom 1, baris kedua dikali kolom 2, dan baris kedua dikali kolom 3. Ini hasilnya. Jadi misalnya yang baris kedua ini kita kali kolom 1, 3 kali 0, 0, 4 kali 3 itu 12, sehingga 0 tambah 12 hasilnya adalah 12. Begitupun selanjutnya. Nah, kemudian ada matriks yang dipartisi ataupun dibagi. Jadi kalau kita punya suatu matriks, ordonya misalnya besar, terus kita ingin membagi-baginya. Nah, dalam matriks berukuran 3 kali 3 ini ada 3 kemungkinan partisi yang bisa kita buat. Nah, jadi caranya dengan menyisipkan garis-garis horizontal dan vertikal di antara baris dan kolom yang diinginkan. Misalnya kita punya matriks A ordonya 3 kali 3. Kita ingin mempartisi ataupun membagi matriks ini menjadi 4 bagian misalnya. Nah, kita bisa membagi dengan garis vertikal ini dan horizontal ini, sehingga nanti akan menghasilkan submatriks ataupun matriks bagian yang anggotanya adalah ini adalah submatriks pertama, ini submatriks kedua, dan ini submatriks ketiga, ini adalah submatriks keempat. Jadi kalau misalnya kita kita namain submatriksnya ini sama C. Nah, jadi submatriks pertama ataupun C1 itu nanti adalah matriks yang elemennya adalah 3, 2, 5, dan 8. Ini adalah submatriks ataupun matriks bagian yang sebelah sini, yang dipartisi oleh garis vertikal ini dan garis horizontal yang ini. Begitupun yang selanjutnya, yang di sini misalnya kita namai C2, maka entry dari submatriks C2 ini adalah 3 dan 9. Kemudian ada 6 dan 1 dan juga 0. Jadi satu matriks besar ini bisa kita bagi menjadi 4 matriks dengan ukuran yang berbeda. Ataupun kita juga bisa membagi suatu matriks tadi yang ukurannya sama menjadi beberapa matriks kolom dengan menggunakan garis vertikal. Jadi dari matriks ini kita ubah menjadi matriks 3 buah submatriks kolom. Ini yang submatriks pertama, ini submatriks kedua, ini submatriks ketiga. Ataupun bisa juga kita ubah menjadi ataupun dibagi menjadi submatriks baris. Ini baris pertama atau submatriks baris pertama, submatriks baris kedua, dan submatriks baris ketiga. Jadi dipisahkan oleh garis-garis horizontal. Jadi bisa garis horizontal dan vertikal, bisa garis vertikal aja, ataupun bisa dengan garis horizontal saja. Jadi tujuannya memang ingin membagi suatu matriks yang besar menjadi matriks-matriks kecil, ataupun menjadi submatriks. Nah, kemudian yang selanjutnya ada perkalian matriks dengan kolom. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang bagaimana mengalihkan dua buah matriks. Nah, tapi apabila kita mengalihkan dua buah matriks yang ordonya besar-besar, terus yang kita perlukan sebenarnya cuma beberapa kolomnya aja, ataupun kolom-kolom tertentu saja yang ingin kita tahu hasilnya. Nah, kita tuh nggak perlu mengalihkan semua entry yang ada di dalamnya. Nah, contohnya bisa kita ingin mengetahui kolom tertentu aja, hasil perkalian dari kolom tertentu aja. Maka yang harus kita lakukan adalah mengalihkan seluruh entry A dengan entry kolom ke J dari B. Jadi misal, kita punya matriks A dan matriks B. Kita ingin tahu hasil kali kedua matriks tersebut, tapi hanya di kolom tertentu aja, hanya di kolom J gitu. Nah, maka yang harus kita lakukan, itu cukup mengalihkan seluruh matriks A, seluruh entry matriks A ini dengan kolom yang kita tuju di matriks B. Nah, di sini contoh kita punya matriks A-nya itu ada di entry-nya 1, 2, 3, dan 4.
kita punya matriks B, entry-nya ada di 0, 5, 6, 3, 7, dan 8. Nah, tapi di sini kita cuma butuh tahu hasil kali dari kolom keduanya. Maka yang bisa kita lakukan untuk mempersingkat pengerjaan adalah kita mengalihkan seluruh entry di A, di sini ya, ini entry A-nya, dengan kolom yang dituju di entry B, di matriks B. Nah, kolom yang kita tuju kan di kolom kedua ya, maka kita cukup kalikan dengan yang di sini saja. Ini adalah B. Nah, jadi C ini kita misalkan sebagai hasil kali dari A dan B ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma ingin mengetahui kolom tertentu aja, kita bisa kalikan seluruh entry matriks A dengan kolom tertentu di matriks B. Jadi kita nggak perlu ngalihin satu-satu semua gitu. Nah, nanti hasilnya tinggal kita kalikan seperti biasa. Dan hasilnya adalah 19 dan 43. Jadi udah kita dapat hasil kali di kolom kedua tanpa perlu mengalihkan semuanya satu persatu. Lebih singkat pengerjaannya kalau emang yang kita tuju cuman mengetahui salah satu kolomnya ataupun kolom-kolom tertentu aja. Nah, jadi sebenarnya di B ini kita menggunakan prinsip yang tadi, sebuah matriks yang dipartisi. Jadi matriks B ini kita partisi kolom-kolomnya. Dan kita pakai submatriks yang kita tuju aja, yaitu di kolom kedua. Nah, gimana kalau misalnya kita butuhnya pengen taunya baris, bukan kolom? Nah, jadi kalau misalnya, kita ingin mengetahui baris tertentu aja, itu bisa dengan kalikan entry pada baris ke I dari A dengan seluruh entry B. Jadi kalau yang tadi itu kita mengalihkan seluruh A, sekarang yang dipakai seluruhnya itu yang B. Yang A-nya kita cuma pakai baris tertentu aja yang kita tuju. Misal kita cuma pengen tahu baris ke-1-nya aja, maka kita kalikan baris ke-1 dari A dengan seluruh entry yang ada di B. Nah, jadi C ini kan hasil kali AB ya. Nah, ini baris pertama dari A, ya ini adalah seluruh entry B. Sehingga nanti hasilnya adalah sebuah matriks baris. Nah, untuk membuktikan apakah metode ini betulan bisa atau enggak, itu kalian bisa aja coba aja kali satu-satu, terus hasilnya sama enggak. Nah, kalau misalkan replay video ya dari yang tadi, yang pas perkalian dua buah matriks, ini kan matriksnya sama ya, yang dipakai contohnya sama. Nah, hasil kali dari A dan B itu entry-nya adalah 6, 9, 22, kemudian ada 12, 43, dan 50. Sama, jadi kalau misalnya kita nanti cari yang baris bawahnya akan menghasilkan ini. Nah, begitupun kalau yang tadi di slide sebelumnya untuk mencari sebuah kolom, nah dari yang kolom kedua kita kan dapat 1943 ya. Di sini juga sama nih. Artinya dua metode tadi untuk mencari suatu hasil kali kolom dan barisnya itu juga terbukti benar gitu. Jadi kalau kita cuma mau cari baris tertentu pun kolom tertentu itu nggak perlu mengalihkan semuanya, tapi ada metodenya. Nah, yang tadi kalau misalnya kita ingin mencari kolom tertentu aja, maka kita kalikannya seluruh entry A dengan kolom ke J dari matriks B. Kemudian kalau misalnya kita cari baris tertentu, kita kalikan baris ke I dari matriks A dengan seluruh entry dari matriks B. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada matriks sebagai kombinasi linear. Nah, jika kita mengalihkan suatu matriks dengan matriks kolom ataupun matriks baris, matriks kolom itu matriks yang cuma punya satu kolom ya, dan matriks baris itu matriks yang cuma punya satu baris. Nah, ini bentuknya kayak gini, ini matriks kolom. Nah, misal kita akan mengalihkan matriks A dengan matriks kolom X, maka A kali X adalah kombinasi linear dari entry-entry kolom A dengan entry yang berasal dari X. Jadi,
A kali X ini adalah kombinasi linear dari entry kolom A dengan entry yang berasal dari X. Nah, linearnya bagaimana? Jadi, ini kan bentuk perkalian ya. Tadi kalau misalnya pakai cara yang mengalihkan dua buah matriks, ini kan kita kali baris kali kolom. Nah, ini tuh bisa diubah menjadi suatu kombinasi linear, bentuknya jadi setiap entry dari kolom X ini, setiap entry dari matriks kolom X ini kita bisa kalikan dengan entry dari kolom A. Jadi kita mengalihkan entry dari matriks kolom ini dengan kolom-kolom yang ada di A. Misal, entry pertama dari kolom X, 3. Kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks A. Jadi yang entry ini kita kalikan dengan kolom 1. Nah, kemudian nantinya bisa ditambahkan dengan entry yang ini, yang kedua ini dengan kolom 2. Kemudian entry yang berikutnya dengan kolom 3. Nah, hasil penjumlahan ini itu kita sebut sebagai kombinasi linear. Dan hasilnya itu akan sama dengan kalian mengalihkan dua buah matriks ini dengan cara yang tadi, yang mengalihkan dua matriks. Hasilnya akan sama aja. Cuman ini bentuknya kita ubah menjadi suatu kombinasi linear. Dengan kolom X ini sebagai pengalinya. Matriks kolom X ini sebagai pengali dari matriks A. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah matriks dari sistem linear. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu sistem persamaan linear, nah kita tuh bisa mengubah bentuknya dari persamaan panjang kayak gini menjadi suatu bentuk matriks. Kenapa perlu? Karena kalau misalnya kita cuma pakai dua variabel nih, kan singkat ya, misalnya cuma kayak 1x1 plus 3x2 sama dengan 4, misalnya kayak gitu. Itu kan pendek. Tapi kalau misalnya kita punya sebanyak n faktor ataupun banyak banget variabelnya, nah itu gimana cara nulisnya? Gak mungkin kan kita misalnya nulisin dari sini sampai ujung karena variabelnya banyak banget. Nah, kita bisa mengubah bentuk suatu sistem ini sistemnya terdiri dari m banyak persamaan, jadi sebanyak m persamaan dengan variabel itu sebanyak n. Nah, kita bisa ubah dari bentuk yang panjang kayak gini, ini kan dipersingkat ya, ini aslinya kalau kita nggak tahu n-nya itu berapa, itu bisa panjang banget. Nah, kita bisa ubah bentuk ini menjadi bentuk matriks kayak gini. Nah, jadi kita bisa bagi tiap persamaan ini menjadi 3 bagian matriks. Yang pertama ada matriks koefisien. Kenapa disebut matriks koefisien? Karena di dalamnya berisi koefisien dari persamaan linear yang dari sistem tadi. Jadi, matriks ini disebut sebagai matriks koefisien karena entry-nya itu adalah koefisien dari setiap variabel yang ada. Sedangkan matriks kolom di sini merupakan matriks variabel. Isinya adalah variabel-variabel yang dimuat dalam sistem persamaan linear. Sedangkan yang di sini, yang di sebelah kanan dari sama dengan adalah matriks yang isinya adalah hasil dari persamaan linear ya, setiap persamaan linear tadi. Nah, jadi setiap koefisien yang ada di sini kita bisa pindahkan ke dalam suatu matriks dan dikalikan dengan suatu matriks kolom berisi variabelnya, itu akan sama dengan suatu matriks kolom berisi hasil dari persamaan linear tadi. Nah, matriks variabel ini sebenarnya menyatakan suatu posisi kolom dari setiap koefisien. Jadi jadi X1 ini adalah suatu rumah ataupun posisi yang nantinya akan ditempati oleh koefisien-koefisien di kolom pertama ini. Sedangkan X yang ini itu punyanya si kolom yang kedua. Karena kan
kalau kita mengalihkan dua buah matriks itu kan baris kali kolom ya. Jadi baris yang ini dikali kolom sini, baris ini kali kolom sini, itu nantinya di akhir akan sama saja menghasilkan dari jadi gini. Jadi yang A11, A21 sampai AM1 ini akan dikali dengan X1 yang di sini. Jadi nih yang di sini tuh hasil perkalian dari kolom yang ini dengan X1 di sini. Dan yang di sini juga hasil kali dari kolom 2 dari matriks koefisien dengan entry matriks X yang di sebelah sini. Jadi sebenarnya matriks variabel ini tuh untuk menunjukkan posisi dari koefisien itu. Posisi kolomnya. Jadi kolom 1 ini punyanya variabel X1, kolom 2 di sini punya variabel X2. Nah, sedangkan yang di sini adalah hasil dari persamaan linear setiap baris di sini. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita punya suatu sistem persamaan linear, tugas kita adalah mencari nilai dari si variabel ya kan, tiap variabel ini X1-nya berapa, X2 berapa, sehingga ketika nanti dikali dengan koefisien dan kemudian dijumlahkan, hasilnya itu akan sama dengan B. Jadi kalau ini sama dengan B ya, ada B1, B2 sampai Bm. Nah, untuk menyederhanakan penulisan persamaan linear yang terlalu panjang ataupun sistem persamaan yang terlalu banyak, kita tuh bisa menggunakan matriks. Nah, matriksnya ini jadi ada 3 matriks, yaitu matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks hasil. Nah, bentuk matriks ini kita bisa sederhanakan lagi notasinya menjadi AX sama dengan B, yaitu perkalian matriks A dengan matriks kolom X atau variabel X yang akan menghasilkan matriks hasil B. Ini bentuk apa? Bentuk yang tadi, bentuk kombinasi linear A kali X tadi kan. Nah, ditambahkan lagi hasilnya B, karena ini bentuknya adalah sistem persamaan linear. Nah, kemudian nanti juga akan mengenal yang namanya augmented matrix, yaitu matriks yang diperbesar. Nah, nantinya untuk augmented matrix itu B di sini akan disatukan dengan matriks koefisien, ditaruh di kolom paling ujung kanan. Jadi di sini nanti akan ditaruh B1, B2 hingga Bm. Sedangkan yang X ini umumnya itu nggak ditulis lagi. Kenapa? Karena sebenarnya kan tadi seperti sudah disebutkan tadi, X ini menunjukkan posisi kolomnya ya. Jadi kayak rumahnya, kalau misalnya ini koefisien itu pasti nanti pulangnya ke rumah yang ini pulang ke sini. Jadi kayak ini tuh cuman wadahnya aja. Jadi sebenarnya nggak usah ditulis karena kita tahu kalau yang di sini tuh punyanya X1, yang di sini punya X2, X3, X4, X sampai Xn, itu udah disepakati sehingga nantinya itu nggak perlu ditulis lagi. Jadi yang ini aja digabung ke sini menjadi augmented matrix. Karena nantinya kalau misalnya kita punya suatu persamaan linear, sistem persamaan linear yang ingin diselesaikan, itu nanti kita bisa melakukan eliminasi Gauss melalui matriks-matriks ini. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kenapa kita perlu mengubah dari bentuk sistem persamaan linear menjadi matriks? Karena nantinya dia akan mempermudah kita, misalnya dari kalau misalnya kita nanti berkecimpung di bidang sains data, di AI, ataupun di komputer-komputer kayak gitu tuh, akan lebih mudah melakukan perhitungan aljabar linear ini dalam bentuk matriks. Bukan dalam bentuk persamaan yang bakal panjang banget, dengan variabel-variabel yang banyak banget kayak gitu. Nah, jadi nanti augmented matrix akan digunakan dalam proses eliminasi Gauss-Jordan, yaitu dengan nanti mengubah ataupun mencari setiap satu utama dari baris-baris di matriks ini. Baris dan kolom di matriks ini. Kita cari satu utamanya berapa, dan itu akan menunjukkan nilai dari tiap variabel yang kita cari. Nah, selanjutnya ada trace dari suatu matriks. Nah, jika A adalah sebuah matriks bujur sangkar, maka trace dari A dinyatakan sebagai TRA ini, trace dari A, itu didefinisikan sebagai jumlah entry-entry pada diagonal matriks, utama matriks. Jadi,
trace dari A itu adalah jumlah diagonalnya. Nah, diagonal utama tuh yang mana? Diagonal matriks utama tuh ada yang ini. Diagonal utama matriks tuh yang ini ya. Ini dia dari kiri ke kanan. Ini diagonal utamanya. Ini diagonal utamanya. Nah, jadi trace dari suatu matriks bujur sangkar itu kita menjumlahkan entry-entry yang ada di diagonal utama ini. Jadi A11 tambah A22 ditambah A33. Itu trace dari matriks A. Kemudian untuk matriks B, trace-nya itu ada 2 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3. Kemudian trace matriks C itu adalah 2 ditambah 7. Sehingga trace A ini yang A11 tambah A22 tambah A33. Untuk trace B itu 2 tambah 5 tambah 6 tambah 3 hasilnya 16. Dan trace C itu 2 tambah 7 hasilnya 9. Jadi untuk trace ini hanya berlaku untuk matriks bujur sangkar ataupun yang ordonya itu n kali n. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Dan caranya itu menjumlahkan entry-entry yang ada pada diagonal utama. Nah, diagonal utama tuh yang ini ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada kekurangan. Apabila ada koreksi, silakan. Saya minta saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.